Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil pengerjaan tugas kami, yaitu tentang ekstraksi otomatis dan analisis jaringan kekerabatan anggota DPR pada mata kuliah topik dalam Knowledge Graph. Untuk tugas ini disusun oleh saya, Yunda Kusmawardani, dengan NRP 602-624-2004, dan teman saya. Muhammad Raffi Adipamana Effendi dengan NRP 6026242012. Untuk bagian latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakangnya, data tentang anggota DPR di Indonesia ini itu ada di Wikipedia. Nah, tetapi informasinya itu terpencar dan tidak di satu bagian khusus, terutama informasi tentang hubungan keluarga. Jika data tersebut dikumpulkan secara manual, prosesnya itu akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, untuk mempermudah dan mempercepat pengolahan data, kami membangun sebuah sistem otomatis yang memanfaatkan LLM, LangChain, RAG, dan Neo4j untuk mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis informasi tersebut. Untuk tujuannya, yaitu sistem ini dirancang untuk mengumpulkan data anggota DPR secara otomatis dari Wikipedia. Informasi yang diperoleh, termasuk data keluarga, kemudian diekstraksi dan disusun ke dalam format CSV yang terstruktur agar mudah diproses. Selanjutnya, data tersebut digunakan untuk membangun knowledge graph yang menggambarkan hubungan keluarga, daerah pemilihan, partai politik, jabatan, dan riwayat pendidikan anggota DPR. Seluruh proses dijalankan dengan pendekatan multi-agent, di mana setiap agent ini memiliki tugas khusus untuk ekstraksi data, pembangunan graf, dan juga analisis. Dengan pendekatan ini, sistem dapat melakukan analisis secara otomatis dan menghasilkan insight mengenai keterkaitan hubungan keluarga antar anggota DPR. Next. Berikut adalah arsitektur sistemnya. Jadi sistem ini dimulai dari daftar nama anggota DPR dalam format CSV. Kemudian data ini itu diproses oleh agent 1 sebagai ekstraktor yang bertugas mengambil informasi dari Wikipedia melalui API. Agent ini mengumpulkan data dari infobox dan isi artikel, lalu mengekstraksi informasi tersebut menggunakan DeepSeek dan menyimpannya kembali ke dalam file CSV. Selanjutnya, pada agent kedua, yaitu sebagai KG Builder, ini akan membaca file CSV tersebut dan mulai membangun node di Neo4j-nya. Agent ini juga menambahkan relasi hubungan keluarga antara anggota DPR berdasarkan hasil ekstraksinya. Untuk bagian analisis yaitu agent 3, ini akan membaca data CSV terbaru dan melakukan analisis menggunakan LLM DeepSeek untuk menghasilkan insight secara otomatis. Setelah itu, pada agent keempat yaitu full KG build, itu akan membangun knowledge graph secara lengkap yang mencakup nama, daerah pemilihan, partai politik, jabatan, pendidikan, kemudian ada pasangan dan hubungan keluarga dari data CSV-nya. Pada agent 5, yaitu text to cipher, ini akan memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan dalam bentuk teks yang kemudian diubah menjadi query cipher untuk dijalankan di Neo4j menggunakan DeepSeek LLM. Selanjutnya, sistem akan menganalisis anggota DPR berdasarkan relasi dan properti mereka di Neo4j, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang jaringan keluarga dan keterkaitan antar anggota DPR secara otomatis. Berikut untuk kode programnya. Jadi, yang pertama, ini akan mengkoneksi ke DeepSeek API dan juga Neo4j-nya. Kode ini itu akan membuat koneksi ke server DeepSeek supaya kita bisa mengirim pertanyaan ke model AI-nya, yaitu dengan mengambil APK dari environment dan juga menentukan URL server DeepSeek-nya. Setelah itu kita juga membuat objek LLM atau chat OpenAI ini supaya kita bisa mengirim prompt dan menerima jawaban dari DeepSeek. Selain itu, kode ini juga mengatur koneksi ke Neo4j. Pada bagian ini akan mengatur alamat database dari Neo4j-nya, kemudian juga username dan password. Lalu juga ditentukan path pada file CSV-nya. Pada file data asli itu bernama anggota DPR.csv atau data mentahnya, yaitu kemudian pada file yang sudah diberikan informasi anggota keluarganya itu bernama anggota DPR enrich.csv. Semua bagian ini adalah fondasi utama sebelum agent, tool, dan proses ekstraksi dijalankan. Lalu ada pada bagian bangun URL Wikipedia dan grep text. Kode ini akan berfungsi untuk mengambil informasi tokoh dari Wikipedia secara otomatis. Nah, nama orang itu akan diubah menjadi URL Wikipedia dengan di-replace spasi pada bagian nama itu menjadi tanda underscore. Lalu akan membentuk URL Wikipedia berdasarkan hasil replace tersebut dan halaman tersebut akan diakses dan dibaca isinya. Program kemudian akan mengambil info box
dan juga teks artikel utama, di mana tidak semua data terkait hubungan keluarga ini ada di info box sehingga perlu diambil pada bagian paragraf di artikel tersebut yang juga berisi penjelasan lengkap tentang tokoh tersebut. Kedua bagian ini seperti info box dan juga artikel ini akan digabung menjadi satu teks. Selanjutnya yaitu tool untuk agent 1 adalah Get Wikipedia Biography. Kode ini akan membuat tool untuk agent yang mengambil biografi dari Wikipedia berdasarkan nama orang. Tool akan otomatis membentuk URL, kemudian mengambil isi info box dan juga artikelnya, dan mengembalikannya sebagai teks lengkap. Jika data tidak ditemukan, proses dihentikan dengan pesan error. Hasilnya juga menyertakan URL sumber, sehingga informasinya jelas dan bisa dipercaya. Lanjut, ada agent 1 yaitu Family Extraction Agent, di mana kode ini membuat agent 1 yang bertugas mengambil biografi dari Wikipedia, lalu mengekstrak relasi keluarga dari tokoh DPR tersebut. Nah, agent ini wajib menggunakan tool get underscore Wikipedia underscore biografi sebagai sumber datanya. Dan relasi keluarga yang ditemukan seperti pasangan, anak, orang tua, dan lain-lain itu akan dikembalikan dalam format JSON beserta URL sumber Wikipedianya. Kemudian ada fungsi run family agent, yaitu menjalankan agent dan memastikan hasil akhirnya ini valid agar siap digunakan. Lanjut ada fungsi dasar tulis ke Neo4j, di mana kode ini tuh digunakan untuk menyimpan relasi keluarga ke Neo4j. Fungsi akan membuat note person untuk tokoh dan juga keluarganya, lalu menambahkan relasi seperti spouse of, parent of, sibling of, in-law of, dan family of. Dan juga menetapkan arah panah dari relasi tersebut seperti incoming ataupun outgoing. Lalu ada tool untuk agent 2, yaitu Store Family in Neo4j. Di mana fungsi ini dipakai agent untuk menyimpan data keluarga ke Neo4j. Tool ini akan menerima nama orang, daftar relasi keluarga, dan juga URL sumber Wikipedianya. Saat dipanggil, tool akan mengecek apakah koneksi Neo4j ini sudah siap. Jika sudah, data keluarga akan langsung ditulis ke Neo4j menggunakan fungsi Write Family to Neo4j. Setelah selesai, tool akan mengembalikan pesan singkat bahwa data relasi keluarga berhasil disimpan. Lalu ada agent 2 yaitu sebagai KG Builder Agent, di mana agent 2 ini berperan sebagai pembangun knowledge graph. Agent ini menerima JSON hasil ekstraksi keluarga dari agent 1, lalu tidak mengubah isinya sama sekali, dan pada tugas agent 2 yaitu memanggil tool Store Family in Neo4j dengan data person, family, dan sumber URL dari Wikipedia itu yang berasal dari JSON tersebut. Nah, setelah data berhasil disimpan ke Neo4j, agent 2 akan mengembalikan JSON yang sama persis seperti input awal. Dengan cara ini, agent 2 memastikan data keluarga benar-benar masuk ke Neo4j tanpa ada perubahan atau tambahan informasi. Next. Pada bagian proses CSV untuk agent 1 dan agent 2, kode ini itu digunakan untuk memproses data CSV menggunakan agent 1 dan agent 2 secara berurutan. Program akan membaca file CSV lalu memastikan kolom pasangan dan kolom keluarga ini tersedia di file tersebut. Setelah itu, data diproses baris demi baris berdasarkan nama tokohnya. Untuk setiap nama dari anggota DPR itu, agent 1 akan mengekstrak relasi keluarga dari Wikipedia, lalu hasilnya dikirim ke agent 2 untuk disimpan ke Neo4j. Jika penyimpanannya gagal, data tersebut masih tetap dipakai. Dan relasi keluarga yang ditemukan kemudian dirangkum kembali ke kolom pasangan dan kolom keluarga di CSV. Setelah semua baris itu diproses, kemudian file CSV yang sudah diberikan informasi terkait keluarga itu disimpan sebagai file baru. Lalu dilanjutkan oleh saya, Muhammad Tafi Hadi Pramana Effendi. Untuk hasil agent 1 dan agent 2 dapat dilihat pada slide PPT berikut. Untuk hasil agent 1, di mana kita dapat nama anggota DPR 1, misalkan Ahmad Muzani. Dari kolom yang sudah kita scrap untuk dulu-dulunya, kita dapatkan Ahmad Muzani dengan fungsi yang kita tetapkan tadi, maka kita bisa membangun laman Wikipedia Ahmad underscore Muzani, dan kita temukan jadi isi artikel Wikipedia kita langsung kirimkan ke DeepSeek untuk melakukan ekstraksi, lalu didapatkan satu relasi keluarga. Lalu untuk agent 2, itu akan menuliskan hasil dari agent 1 ini akan dituliskan langsung ke agent 2 untuk file CSV-nya. Sebagai contoh untuk agent 1, itu misalkan kita mempunyai Ahmad Muzani sebagai anggota DPR, itu kan ada dua untuk Wikipedia-nya, yaitu ini info box serta
artikel. Terkadang itu untuk relasi keluarga dapat ditemui di artikelnya maupun infoboxnya. Seperti jika untuk Ahmad Muzani itu relasinya adalah istrinya yaitu Himatul Aliyah. Lalu lanjut untuk penjelasan dari agent ketiga. Setelah kita proses CSV untuk agent 1 dan agent 2, kita melakukan analisis gitu. Jadi analisis ini didapatkan dengan mengirimkan file CSV secara keseluruhan tadi yang berisi 800 anggota itu ke DeepSeek. Jadi kita bisa memberikan prompt khusus, misalkan berikut adalah untuk prompt yang bisa kita berikan ke DeepSeek untuk agent 3, di mana DeepSeek kita bisa minta apakah anggota DPR ada yang melakukan pernikahan dengan konsep strategic marriage atau pernikahan antar keluarga sehingga saling diuntungkan atau untuk membentuk sebuah dinasti politik. Lalu dilanjutkan untuk agent keempat. Untuk agent 4 kita bisa melakukan membangun relasi-relasi langsung ke Neo4j. Jadi kita tidak harus melakukan query secara manual, tetapi dengan menggunakan agent keempat ini bisa langsung kita sisipkan karena kita pada awal tadi sudah melakukan koneksi ke localhost untuk server Neo4j. Jadi kita bisa membangun relasi misalkan person itu dari dapil mana saja, anggota DPR yang ditulis sebagai person ini alumni sekolah apa saja dan keluarga dari siapa aja dan berikutnya. Lalu untuk fungsi selanjutnya, fungsi kelima ini adalah text to cipher. Kita asumsikan ada seseorang yang tidak pernah atau belum ahli dalam menjalankan Neo4j. Kita bisa melakukan agent kelima ini, di mana agent kelima bisa merubah sebuah teks menjadi cipher Neo4j, terus kita kirimkan ke query berikut, lalu kita akan dapatkan hasilnya, lalu hasilnya bisa kita analisa lagi dengan menggunakan DeepSeek. Sebagai contoh, untuk hasil dari agent ketiga terlebih dahulu akan saya tampilkan. Jadi untuk agent ketiga itu dengan analisa prompt tadi yaitu strategic marriage, kita dapatkan beberapa analisis. Pertama, dominasi pernikahan cross family mengindikasikan terdapat konsolidasi kekuasaan lebih banyak melalui jaringan keluarga daripada sekedar aliansi partai formal. Lalu tokoh-tokohnya yang melakukan strategic marriage bisa kita lihat itu misalkan Soekarno terhubung dengan 10 keluarga yang berbeda. Ini Ratu Atut, dinasti Ratu Atut. Golkar terhubung dengan 6 keluarga yang berbeda. Lalu untuk agent keempat bisa kita lihat bahwa untuk knowledge graph builder-nya bisa langsung sama seperti yang kita importkan di kode, seperti gambar agent 4 ini. Lalu untuk agent 5 itu misalkan kita mempunyai sebuah pertanyaan, siapa anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung 1 yang mempunyai pasangan dari partai yang berbeda. Itu contohnya pertanyaannya. Untuk pertanyaan kita yang akan kita tulis yaitu siapa yang berasal dari rakyat biasa dan bukan dinasti politik. Itu dapat kita lihat ciphernya yaitu sebagai berikut. Untuk Partai Demokrat itu Ahmad, lalu ada Andi Muzakir Akil dan sebagainya yang relasi keluarganya itu tidak ada atau hampir sedikit seperti itu. Jadi untuk mengetahui anggota DPR tersebut berasal dari dinasti atau tidak adalah dengan menghitung dia relasinya yang paling sedikit. Lalu untuk analisisnya seperti yang kita jalankan di Neo4j, bisa kita lihat misalkan query di samping digunakan untuk menunjukkan keluarga mana yang memiliki dinasti politik itu dengan menghitung jumlah keluarganya yang paling banyak berelasi dengan dirinya. Misalkan Chasan Sohaib merupakan kakek
dari keluarga Ratu Atut Kosia dari Banten yang berafiliasi dengan Partai Golkar. Jadi keluarga ini itu melakukan hampir semua, bukan hampir tapi semuanya itu merupakan anggota Partai Golkar. Lalu untuk analisis selanjutnya bisa kita lihat query di samping digunakan untuk mengidentifikasi tokoh paling berpengaruh di setiap partai politik dari data DPR dengan menggunakan batch rank. Tokoh ini dapat diasumsikan berpengaruh sebagai tokoh yang memegang pengaruh peran kunci dalam pembentukan dinasti politik. Misalkan saja untuk Partai Demokrat yaitu ada Edi Baskoro Yudhoyono, untuk Demokrat dan Gerindra yaitu Bambang Purwanto dan lain sebagainya. Akan kode ciphernya akan saya berikan habis ini. Lalu untuk query di samping untuk menentukan partai politik mana saja yang mendominasi daerah pemilihan tertentu. Misalkan kita tahu tadi bahwa Banten dan Golkar terafiliasi dengan dinasti politik Ratu Atut Kosia. Semakin besar dominasi suatu partai, bisa kita lihat berarti untuk jumlah total kursi dalam anggota DPR yaitu 10. Kalau dia bisa kita hitung semakin tinggi persentase dari dapilnya, maka dia terlihat mendominasi. Bisa kita lihat yang paling mendominasi itu Banten, dari total 10 itu 9-nya itu dari Golkar, Bali itu PDIP yang seperti kita ketahui bersama, Jawa Barat itu Gerindra, dan lain sebagainya. Lalu untuk kode ciphernya adalah sebagai berikut. Jadi jika ini kode untuk match, kita cari anggota DPR yang paling banyak jumlah anggota keluarganya dengan kode berikut. Lalu kode berikut cipher untuk mencari dapil yang mana didominasi oleh partai politik tertentu. Ini 6 ini berarti untuk anggota keluarga yang tidak tergabung dengan partai politik. Jadi kita tulis 6, tapi untuk yang tergabung kita tuliskan misalkan Golkar dan lain-lain. Berikut merupakan kode cipher jika kita ingin menggunakan batch rank untuk mencari siapa orang paling berpengaruh dalam sebuah partai. Misalkan kita cari nama berikut di Google, maka kita dapatkan merupakan anak dari Pak SBY. Jadi kita hitung bahwa dia berpengaruh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.